Welcome back to my channel bersama saya Lia Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai integrasi teknologi dalam pembelajaran di pendidikan dasar. Melalui paparan ini, saya akan coba menjelaskan mengapa TIK sangat penting di pendidikan dasar dan bagaimana langkah konkretnya, penerapannya di kelas, serta apa saja dampak positif dan tantangan yang dihadapan guru serta solusinya. Yuk, check it out. Bapak dan Ibu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK saat ini menjadi tumpuan utama dalam kehidupan modern, termasuk di dunia pendidikan. Dalam modul studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, universitas terbuka disebutkan bahwa pemahaman dan penguasaan TIK sangat penting agar peserta didik dan guru mampu mengikuti laju perkembangan dunia modern. Hal ini sejalan dengan arah pembelajaran 4.0 di mana teknologi bukan lagi sekedar alat bantu tetapi menjadi sarana membentuk keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif. Seperti dijelaskan oleh Kemendikbudristek tahun 2023, integrasi TIK di sekolah dasar ini harus mampu mengembangkan keempat keterampilan tersebut agar siswa siap menghadapi tantangan global. Selanjutnya, bagaimana cara sebagai guru pendidikan dasar dapat mengintegrasikan TIK ini secara efektif dalam pembelajaran? Berdasarkan pengalaman dan hasil analisis saya, ada 4 langkah konkret yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yaitu melakukan perencanaan pembelajaran berbasis TIK, misalnya dengan membuat pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint, Canva, atau video pembelajaran. Yang kedua, yaitu memanfaatkan berbagai aplikasi edukatif seperti Wordwall, Kahoot, dan Google Classroom untuk memperkuat pemahaman konsep melalui permainan dan kuis digital. Lalu langkah yang ketiga, bisa menerapkan project-based learning atau pembelajaran berbasis project, di mana siswa dapat membuat laporan, karya, atau presentasi digital menggunakan perangkat teknologi. Dan yang keempat itu dengan meningkatkan literasi guru melalui pelatihan, webinar, dan komunitas pembelajaran agar guru selalu siap menghadapi perkembangan teknologi yang cepat. Integrasi TIK dalam pembelajaran di pendidikan dasar ini memberikan banyak dampak positif. Menurut Herman dan kawan-kawan tahun 2024, bahwa pembelajaran berbasis TIK ini dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa karena pembelajaran menjadi lebih visual dan interaktif. Selain itu, UNESCO 2021 menegaskan juga bahwa pemanfaatan TIK ini juga membantu peserta didik mengembangkan higher order thinking skills atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti kemampuan berkolaborasi melalui kegiatan berbasis proyek. Berdasarkan pengalaman di kelas, siswa menjadi jauh lebih aktif, antusias, dan senang belajar ketika teknologi diintegrasikan di dalam pembelajaran. Bahkan siswa yang biasanya pasif pun mulai berani berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dan presentasi. Namun meskipun banyak manfaatnya, tentu masih ada beberapa tantangan dalam mengimplementasikan TIK di sekolah dasar. Tantangan pertama adalah keterbatasan sarana dan jaringan internet, terutama di sekolah-sekolah yang berada di daerah. Tantangan kedua yaitu kompetensi digital guru yang masih belum merata. Ada guru yang sangat mahir menggunakan teknologi, namun juga masih ada yang perlu bimbingan lebih lanjut. Selain itu, guru juga perlu memberikan pengawasan terhadap penggunaan internet oleh siswa agar mereka tidak teralihkan ke konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Karena itu, dibutuhkan dukungan, kebijakan sekolah, pelatihan berkelanjutan, dan kolaborasi antar guru, orang tua, serta pemerintah daerah. Bapak dan Ibu, setelah kita melihat berbagai tantangan dalam penerapan TIK di sekolah dasar, tentu langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mengatasinya secara efektif. Strategi pertama adalah melakukan peningkatan kompetensi guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan, berbasis kebutuhan nyata di lapangan.
Pelatihan tidak hanya fokus pada penggunaan alat, tetapi juga bagaimana mengintegrasikan teknologi secara pedagogis dalam proses pembelajaran. Strategi kedua yaitu optimalisasi infrastruktur sekolah. Sekolah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dunia usaha, maupun masyarakat dalam penyediaan perangkat TIK, jaringan internet, dan sumber daya digital. Dukungan lingkungan sekitar sangat membantu agar pembelajaran digital ini bisa berjalan lancar. Ketiga, guru dapat memanfaatkan sumber daya gratis atau open source seperti Google Workspace for Education atau Canva for Education dan Learning Apps. Semua platform ini bisa digunakan tanpa biaya dan sangat membantu dalam menciptakan pembelajaran interaktif. Keempat, penting juga membangun komunitas belajar guru atau learning community. Melalui komunitas ini, guru dapat saling berbagi praktik baik, pengalaman, dan solusi dalam mengintegrasikan teknologi. Dan yang terakhir, guru perlu menanamkan literasi digital dan etika berinternet kepada siswa. Anak-anak perlu dibimbing agar menggunakan teknologi secara positif, aman, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, saya yakin tantangan implementasi TIK dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat pembelajaran digital di sekolah dasar. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa integrasi TIK merupakan langkah strategis dalam transformasi pendidikan dasar di Indonesia. Guru berperan bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga fasilitator teknologi yang membantu siswa belajar secara aktif dan kreatif. Dengan adanya komitmen, pelatihan, serta inovasi yang berkelanjutan, pemanfaatan TIK dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mempersiapkan siswa menghadapi masa depan yang berbasis digital. Mentari pagi sinarnya hangat, menyapa guru penuh semangat. Mari berinovasi dengan tepat, wujudkan pendidikan yang hebat. Demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga semangat kita dalam mengintegrasikan TIK dapat terus menginspirasi pembelajaran di sekolah dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.